Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafan Muzaki dengan NPM 23210200086, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Radinitan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis putusan dari sisi para pihak dan objek perkara dan amar putusan. Dengan mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK dengan dosen pengampu Bapak Hasanuddin Muhammad MH. Masuk ke materi yaitu menganalisis ya. Menganalisis itu dengan nomor perkara yang dianalisis yaitu 93 garing PUU Strip 24 garing 2026, yaitu judul perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sifat produk hukumnya yaitu putusan, bukan ketetapan. Para pihak yaitu yang pertama pemohon satu ada Del Pedro Rismansyah, yaitu seorang aktivis atau direktur eksekutif lokal Taru, dan pemohon kedua yaitu Muzaffar Salim atau pembela HAM, dan kuasa hukumnya yaitu Muhammad Fauzan Al-Drus SH dan kawan-kawan. Pihak terkait yaitu DPR dan Presiden. Majelis hukumnya yaitu diputus oleh 8 hakim konstitusi dalam RPH dan diucapkan oleh 9 hakim konstitusi. Dianalisis oleh objek perkara yaitu nomor yang diuji yaitu pasal 246, pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya apa yang disebut juga KUHP baru. Nah, di sini substansinya terkait delik penghasutan dan penyiaran berita bohong yang dianggap sebagai pasal karet oleh para pemohon. Dan kedudukan perkara dan fakta persidangan. Yang pertama yaitu ada dalil pemohon. Pemohon merasa hak konstitusionalnya terancam oleh pasal-pasal KUHP baru karena mereka sering melakukan advokasi dan pendataan demonstran yang berisiko diskriminalisasi sebagai penyebar berita bohong atau penghasutan. Yang kedua yaitu proses persidangannya. Proses persidangannya yaitu berbeda dengan perkara 120 dan pada perkara 93 ini atau di perkara yang nomor 93 pemohon hadir dan mengikuti proses persidangan bersama kuasa hukum. Masalah legal standingnya yaitu mahkamah mencermati apakah para pemohon memiliki kerugian konstitusional yang spesifik, aktual atau setidaknya potensi akibat berlakunya pasal tersebut. Maka terjadinya pertimbangan hukum. Jadi pertimbangan hukumnya kedudukan hukum atau legal standingnya yaitu mahkamah menilai para pemohon tidak berhasil menguraikan secara jelas. Jelas apa? Secara jelas kaitan antara norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional mereka. Dan yang kedua yaitu pertimbangan hukumnya yaitu ketidakjelasan argumentasi. Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formil dan penjelasan mengenai kerugian yang bersifat spesifik dan nyata atau aktual. Jika dari yang saya jelaskan, maka amar putusan dari nomor perkara 93 tadi, maka amar putusannya itu menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.